Kita lahir di bumi ini itu harusnya sangat bersyukur loh. Karena Tuhan menciptakan di bumi itu beserta isinya. Jadi kita bisa saja memanfaatkan isinya tapi dengan aturan, dengan beberapa perilaku untuk tetap menjaga kondisi bumi ini. Nah, manusia itu selalu mempunyai kebutuhan. Maka dari itu manusia dengan pikiran dan akalnya dia mengolah sumber daya alam yang ada di bumi ini untuk mencukupi kebutuhannya. Kata kuncinya kebutuhan dan mengembangkan dengan akal dan pikirannya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita lihat di sini itu ada benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan langsung. Atau malah ada yang dibuat juga dengan manusia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pengelompokan benda atau juga dengan pengelompokan makhluk hidup. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Nah, dengan adanya kebutuhan manusia yang memiliki pikiran dan akal, dia akan mencoba mengolah sumber daya alam yang ada di bumi. Dan di situ manusia menciptakan benda-benda ataupun menciptakan suatu hasil karya dari sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, menurut IPA dari asal muasalnya, benda itu dibagi menjadi dua, yaitu benda alamiah dan juga benda buatan. Apa itu benda alamiah? Benda alamiah adalah benda yang berasal dari alam, yang pembentukannya tanpa buatan manusia. Contohnya adalah batu alam, pohon di hutan, emas, perak, tembaga. Sedangkan benda buatan adalah benda yang sengaja dibuat oleh manusia yang digunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok benda ini dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Kalau alami berarti sudah diciptakan, di situ sediakan. Tanpa manusia harus membuat benda tersebut, membuat ulang. Tinggal pakai saja. Atau misalnya memang sudah ada. Seperti pohon lah, itu sudah ada di situ. Sumber daya alam itu sudah ada. Nah, kalau misalnya manusia benda buatan nih, misalnya manusia mau butuh duduk nih. Jadi mereka buatnya adalah buat kursi. Kalau misalnya butuh perhiasan, nah buat cincin dari emas. Nah, di sini ini adalah karya manusia karena manusia memiliki pola pikir dan juga akal di sini. Nah, itu pengelompokan benda. Ada juga di sini selain pengelompokan benda menurut asalnya yaitu pengelompokan menurut sifat dan cirinya. Kalau pengelompokan dan sifat dan cirinya tidak benda lagi. Tapi di sini adalah makhluk hidup dan juga benda tak hidup atau benda mati. Makhluk hidup, tahu ya, mana yang makhluk hidup dan benda tak hidup. Bukan hantu sebagai benda mati, itu bukan. Tapi ada makhluk yang hidup dan ada makhluk halus, bukan. Ada benda mati, makhluk hidup, benda mati. Untuk mempermudah kita membedakan antara makhluk hidup dan benda mati, Mr. Klik akan memberikan dua contoh nih. Yang pertama adalah robot. Robot itu bisa ya bergerak-gerak, goyang-goyang, lompat-lompat, jalan. Dan satunya adalah manusia. Kita akan bandingkan antara dua ini, mana yang makhluk hidup, mana yang benda mati. Nah, kalau kita lihat dalam tabel, kita akan cermati satu persatu. Ciri-ciri benda yang pertama itu bergerak. Coba robot, bergerak tidak? Ya, bergerak. Manusia sekarang bergerak juga. Sekarang tumbuh dan berkembang. Apakah robot itu tumbuh dan berkembang? Tentu tidak. Robot itu tidak tumbuh, dia tetap. Kalau manusia, dia tumbuh dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan yang lain. Sekarang bernafas. Apakah robot bernafas? Tentu tidak. Manusia, ya, bernafas. Berkembang biak. Apakah robot berkembang biak? Tentu tidak. Kalau manusia berkembang biak.
Memerlukan nutrisi. Robot perlu juga ya. Robot perlu baterai sehingga memerlukan nutrisi. Atau memerlukan sumber daya mungkin ya, listrik. Manusia memerlukan nutrisi, jelas dia memerlukan makan. Selanjutnya peka terhadap rangsang. Robot ada yang peka terhadap rangsang loh. Kalau misalnya robot itu memiliki sensor, dia akan peka terhadap rangsang. Nah, kalau misalnya manusia juga peka terhadap rangsang. Kesenggol dikit aja biasanya emosi. Oh, kok emosi? Kesenggol dikit aja ada reaksi. Jadi ada reaksi di situ. Nah, ada lagi mengeluarkan zat sisa atau metabolisme. Robot, kalau robotnya ada yang mengeluarkan zat sisanya asap gitu misalnya, seperti mobil itu mengeluarkan zat sisa. Kalau manusia jelas mengeluarkan zat sisa di situ. Nah, dari distribusi tabel berikut kita tahu bahwa ada yang memenuhi semua ciri-ciri ini. Nah, yang memenuhi semua ciri-ciri di sini dalam tabel distribusi itu adalah makhluk hidup. Kalau misalnya sebagian tidak terpenuhi, itu bukan makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup sering disebut dengan biotik. Kalau benda mati itu abiotik. Jadi kita tahu bahwa manusia itu adalah biotik. Robot itu abiotik. Nah, itu adalah bedanya antara makhluk hidup dan benda mati atau benda tak hidup. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ciri makhluk hidup satu persatu. Jadi ada 7 ciri makhluk hidup yang harus kita pahami nih. Bahwa untuk memahami atau membedakan antara makhluk hidup dan benda mati, kita harus tahu nih ciri-cirinya 7 ciri makhluk hidup. Kalau yang tidak memenuhi 7 ciri itu berarti benda mati. Misalnya memenuhi 6, tapi yang satu enggak. Ya bukan benda atau bukan makhluk hidup, itu tetap benda mati. Kita akan bahas ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan semua bernafas. Bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Di sini nama lain bernafas itu adalah respirasi. Jadi ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan atau memerlukan nutrisi. Makhluk hidup di sini itu memerlukan nutrisi, jadi membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan, hewan butuh makanan, tumbuhan butuh juga untuk melakukan fotosintesis, itu memerlukan nutrisi juga untuk hidupnya. Makanya ada fotosintesis untuk tumbuhan. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Manusia bergerak ya, jelas ya, main bola, berlari. Hewan bergerak juga. Tumbuhan bergerak nggak? Kita ambil satu contoh, misalnya tumbuhan putri malu nih. Dipegang, dia akan menutup. Tumbuhan juga bergerak loh. Malah macam-macam nih gerak tumbuhan tuh. Hanya memang tidak terlihat secara aktif. Gerak tumbuhan tuh cenderung pasif di situ. Selanjutnya ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu berarti pertumbuhan ya. Pertumbuhan tuh dari ukurannya kecil menjadi ukurannya besar. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Hewan juga sama bertumbuh. Kalau untuk tumbuhan juga pasti sama. Ada tumbuhan yang kecil, dia akan bertumbuh menjadi besar. Nah, yang kelima adalah berkembang biak. Ini yang kadang membedakan bahwa makhluk hidup dan benda tak hidup itu berbeda. Robot itu tidak bisa berkembang biak. Kalau produksi robot tidak perlu ada kelamin robot pria, kelamin robot wanita gitu. So, ada anak robot, enggak. Tapi kalau manusia itu berkembang biak. Ada anak manusia yang dari proses reproduksi. Nanti akan lahir anak manusia gitu. Hewan juga sama. Ada di sini yang generatif atau vegetatif di situ. Nah, untuk tumbuhan juga berkembang biak. Ada yang generatif, ada yang vegetatif. Kalau generatif itu kawin. Jadi terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kalau vegetatif itu tidak ada pertemuan langsung antara sel telur dan sperma. Misalnya mencangkok atau misalnya stek dan yang lain. Nah, ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang.
Jadi peka terhadap rangsang itu nama lainnya adalah iritabilitas. Di sini peka terhadap rangsang itu manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki iritabilitas. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk iritabilitas atau peka terhadap rangsang lingkungan. Yang pengaruhnya nanti adalah efeknya adalah adaptasi, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Karena makhluk hidup itu peka, ya. Dan selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau metabolisme. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa, manusia mengeluarkan feses, hewan juga mengeluarkan feses. Kalau misalnya tumbuhan untuk bernafas, dia juga mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau fotosintesis yang baru menghasilkan oksigen. Beda loh ya, bernafas dengan fotosintesis. Nah, itu adalah 7 ciri makhluk hidup. Nah, dari video ini kita sudah belajar tentang perbedaan antara benda alamiah dan benda buatan. Jadi, benda alamiah adalah benda yang berasal dari alam, sedangkan benda buatan adalah benda yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mempermudah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita juga sudah belajar tentang membedakan antara makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup atau benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup ada 7, yaitu bernafas, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, tumbuh berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Oke, boleh kalian screenshot. Ini adalah rangkuman untuk pembelajaran hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.